Halo teman-teman, balik lagi di channel Teman Cerita. Jadi hari ini aku mau bacain salah satu utas yang aku baca di tweet. Ini sedikit horor ya, pengalaman pribadi dari seorang ibu yang gitulah, anaknya sendiri yang ngalamin soalnya. Langsung aja aku bacain ya. Percaya gak percaya, seumur-umur jadi dokter anak baru pertama kali aku lihat dengan mata kepala sendiri seorang toddler umur 2 tahun bisa cerita pengalamannya ketemu sesuatu makhluk di rumah makan. Dan toddler itu adalah anakku sendiri. Ya biasanya ada cerita kalau anak di umur 2 tahunan kan bisa lihat-lihat hal yang nggak kasat mata kayak gitu kan. Jadi beberapa hari lalu kami makan di rumah makan nih, yang udah sering aku dan suami datengin. Tapi selama ini kami nggak pernah ajak anak kami makan di sana. Jadi ini pertama kalinya anakku dan susternya makan di sini. Rumah makan ini cukup terkenal, punya beberapa cabang. Di cabangnya ini kami cukup sering datang karena lokasinya yang lumayan deket dari rumah kami. Bahkan sampai kenal sama yang punya dan punya nomor teleponnya karena sering pesen. Lanjut ya. Jadi waktu awal datang anakku biasa aja, gak ada gelagat aneh, pokoknya happy banget gitu kan di sana. Dari pesen makanan, nunggu sampai makanan datang, dia ya ceria-ceria aja. Pas lagi makan baru beberapa suap, tiba-tiba dia nangis dan bilang berkali-kali takut sambil minta ngumpet di ketek omanya. Kita awalnya belum sadar dan mikir dia cuma lagi main-main aja. Tapi nggak lama aku sadar, kok ini nggak beres ya. Buru-buru aku gendong dia dan bawa keluar dari restoran itu bareng susternya. Terus aku ajak dia berdiri di pinggir jalan supaya nenangin diri gitu. Pokoknya ngejauh dari si restoran ini. Pas udah di pinggir jalan, aku belum sempet tanya apapun karena mikir supaya dia tenang dulu. Si anak tiba-tiba ngomong gini. Anaknya dia, tadi ada monyet yang besar. Namanya anak takut kan ya. Dia bingung. Oh ya, monyetnya ada di mana? Di atas. Lalu ngapain monyetnya? Lompat-lompat ke meja. Jadi sambil dia peragain juga. Warna apa monyetnya sayang? Hitam. Warna matanya apa? Hitam. Mukanya baik atau jahat? Jahat, ya ampun, aku merinding juga nih. Sekarang masih ada nggak? Udah nggak ada, katanya gitu. Lalu dia ngulang-ulang lagi cerita yang sama. Aku kenal banget anakku dan aku tahu dia gak ngarang pas cerita ini. Aku dan Sus pun langsung alihin pembicaraan dan setelahnya aku masukin anakku ini ke mobil ditemenin sama susterku. Aku balik ke resto dan cerita ke papa dan omanya. Mereka pun langsung segera selesai makan dan siap-siap pulang. Pas mau bayar, aku tanya ke mbak pegawainya, Mbak, maaf, di sini apa sering lihat makhluk lain? Bingung dong mbaknya. Enggak mbak, kenapa ya mbak? Lalu aku ceritalah yang anakku lihat di resto tadi. Kata mbaknya, dia langsung merinding dengar cerita aku. Habis bayar, kami langsung pulang dan gak bahas lagi tentang ini di mobil supaya anakku gak kepikiran. Sampai di rumah pun dia masih sempat ngulang cerita ini lagi tanpa ditanya. Akhirnya aku videoin, aku rekam ceritanya buat jadi bukti kalau jaga-jaga. Habis itu segera kita alihin supaya dia nggak kepikiran lagi. Besoknya owner resto ini tiba-tiba chat ke suami dan minta maaf atas ketidaknyamanan kami. Kebetulan kemarin pas kejadian dia nggak ada dan kayaknya dia diceritain sama pegawainya. Ownernya pun negasin dia nggak pernah pakai hal-hal kayak gitu buat penglaris usahanya. Kami pun menerima permintaan maafnya dan gak mempermasalahkan hal ini lebih lanjut. Sampai hari ini pun anak kami masih sering cerita hal yang sama. Kayaknya dia belum benar-benar lupa kejadian kemarin.
Tiap dia cerita, kami selalu alin biar nggak kepikiran terus. BTW, aku nggak ada spill sama sekali nama rumah makannya ya. Cerita ini murni aku share karena rasanya masih terheran-heran hal kayak gini kejadian di depan mataku sendiri. Gak kebayang apa sebenarnya yang anakku lihat, tapi yang pasti berkesan banget buat dia. Sampai hari ini anakku masih kepikiran makhluk apa yang sebenarnya anakku lihat kemarin. Nggak tahu juga ya ini pesugihan atau apa atau penglaris atau apa, saking banyaknya cerita ya mungkin, atau sekelebat hewan yang lewat. Buat teman-teman yang punya cerita yang sama kayak gini, bisa banget share di email aku ya, aku tungguin email kalian. Makasih udah like dan subscribe. Makasih banget udah nonton di channel ini. Sampai dicoba di video selanjutnya. Bye bye.